Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Bang Ray Official. Jadi di video kali ini saya akan memberikan sedikit analisa saya terkait Fantasy Premier League Game Week 10 kemarin ya teman-teman. Jadi sebelum masuk ke video intinya, jangan lupa dibantu subscribe, like, and share ya teman-teman. Baik, kita masuk ke intinya ya teman-teman. Pertama, di sini saya melihat di Game Week 10 kemarin terdapat banyak kejutan ya, terutama dari pertandingan-pertandingan. Ada pertandingan Derby Manchester ya kemarin teman-teman. Sebelum kita membahas di sana, di sini saya akan memberikan hasil dari game week 10 kemarin. Yang pertama yaitu dari poin tertinggi ya terdapat 134 poin dan rata-rata poin berada di 66 poin. Dan untuk transfer para manajer FPL di seluruh Indonesia maupun di seluruh dunia itu mencatatkan sekitar 12 juta transfer, dan transfer in terbanyak sekarang berada pada Watkins, yaitu striker Aston Villa yang bermain sangat gemilang ya dalam beberapa pertandingan terakhir. Dan untuk wildcard, kita melihat di sini para manajer VL menggunakan wildcard sebanyak 328.000. Dan untuk kapten sampai dengan sekarang yang saya lihat dari game week 1 sampai game week 10 masih tetap berada di Erhan Lang. Untuk pemain satu ini memang sangat-sangat luar biasa ya teman-teman untuk manajer FPL. Dan alasan para manajer FPL di seluruh dunia pick Haaland dan juga most captain karena Haaland ini memungkinkan uh, untuk menjadi kandidat top skor ya di akhir musim di Liga Premier Inggris, dan akan bersaing dengan tentunya pemain Liverpool yaitu Mohamed Salah ya teman-teman. Baik, di sini kita melihat dari untuk kesebelasan Team of the Week berada di Alisson Becker dari Liverpool. Kiper satu ini menampilkan penampilan yang sangat gemilang ya dan berhasil mencatatkan clean sheet, dan Liverpool menang sebanyak 3-0 dan berhasil mendapatkan 6 poin dan ditambah bonus, sehingga Alisson Becker mendapatkan poin 7 untuk seorang kiper. Dan untuk dari posisi back ada Pinnock ya dari Brentford yang berhasil mengalahkan Chelsea. Ini di luar dugaan ya teman-teman prediksinya. Dari analisa para pengamat di seluruh dunia menjagokan Chelsea sebagai pemenang. Dan di sisi lain Chelsea ternyata keok di kandangnya sendiri, dan Brentford berhasil menangkan 2-0 tanpa balas dan masih mencatatkan clean sheet. Dan di sini yang sebagai pahlawannya adalah Ethan Pinnock. Ethan Pinnock ini berhasil mencatatkan gol dan mendapatkan 15 poin. Dan untuk selanjutnya di sini di center back ada Brentwaite dari Everton yang berhasil menang 1-0 melawan West Ham ya teman-teman, dan berhasil mencatatkan clean sheet. Dan selanjutnya di posisi back juga ada Mikolenko juga dari Everton yang berhasil mencatatkan clean sheet bagi timnya dan membawa kemenangan. Dan di sini untuk posisi mid ada Moussa Diaby yang berhasil mencatatkan satu gol dan satu assist yang memberi kemenangan bagi Aston Villa ya teman-teman ya, 3-1. Dan selanjutnya Bemo. Ini si pemain yang paling under attack yang saya lihat ya. Dalam dua pertandingan terakhir, Bemo ini berhasil mencatatkan satu gol dan juga satu assist. Dan dua kali berturut-turut kita lihat di sini Brentford berhasil mencatatkan clean sheet ya teman-teman. Ini suatu analisa di luar dugaan para analis. Dan pemain Bemo ini juga merupakan salah satu pemain yang bisa dibilang under attack. Dan selanjutnya di sini kita lihat ada Szoboszlai, itu pemain dari Liverpool yang berhasil mencatatkan 2 assist bagi kemenangan Liverpool. Dan ini saya lihat untuk seorang pemain ini bisa dibilang hampir bermain full 90 menit bagi Liverpool ya teman-teman. Dan nampaknya Jurgen Klopp memberikan kepercayaan kepada pemain yang satu ini. Dan selanjutnya di sini juga kita lihat ada Joe Belhinha, pemain Fulham yang berhasil mendapatkan 10 poin dari golnya dan juga clean sheet-nya teman-teman ya.
Dan kita lihat untuk striker, untuk tim of the week ini saya melihat 3-4-3 ya. Dan striker di sini ada Eddie Ketia yang masih mencatatkan hat-trick mengantarkan Arsenal menang Arsenal sepanjang 5-0 ya teman-teman. Dan juga di sini the one and only ya Erling Haaland. Untuk total pick tim 84%, nah, Haaland berhasil mencatatkan 2 gol dan 1 assist dan berhasil mendapatkan 16 poin teman-teman. Dan untuk striker terakhir tim of the week yaitu di Callum Wilson. Ya bisa dibilang Callum Wilson ini merupakan pemain yang performanya naik turun ya. Ketika diturunkan dia berhasil mencetak gol dan ketika hanya bermain sebagai pemain pengganti atau pemain tak cukup dia tidak mencetak gol. Dan di sini saya juga melihat kalau Misol ini bisa dibilang under attack ya. Eh, Kadang naik dan juga kadang turun. Baik teman-teman, itu mungkin untuk team of the week. Dan di sini kita melihat untuk top transfer di game week ini karena penampilannya Ketia dari Permanent Arsenal itu berhasil sampai dengan saat sekarang ya sudah ditransferkan transfer pemain sebanyak 188.000 dan disusul posisi kedua oleh Bemo sekitar 160.000 dan Douglas Luiz pemain dari Aston Villa 154.000 disusul Son dan Anderson nah, teman-teman. Oke, di sini untuk top transfer dan team of the week ya. Baik teman-teman, di sini kita melihat dari poin saya kemarin 55 poin. Kalau dibilang sih saya dikatakan poin saya ini di bawah rata-rata ya teman-teman. Dan bisa dibilang di sini pemain saya itu nggak eh, kena cedera ya, ankle injured dan tidak bisa tampil sehingga posisi untuk kiper saya tidak mendapatkan poin. Dan di posisi lainnya seperti inilah posisi saya kemarin dan ada kemungkinan untuk di game week 11 saya akan melakukan perombakan pemain dan akan melakukan top transfer free transfer dua saya untuk ke depan. Tapi untuk di video next video teman-teman ya. Dan untuk video sekarang saya hanya melakukan analisa dari game week kemarin dan untuk itu analisa dari saya teman-teman ya. Dan di sini saya lihat juga hasil darinya game week kemarin dan paling mengejutkan itu di derby Manchester ya teman-teman ya. Di luar dugaan Manchester United dikalahkan oleh Manchester City dengan skor telak 3-0. Dan di sini orang beranggapan bahwa Manchester United sekarang kayaknya lagi ada suatu permasalahan atau gimana di para pemain dengan pelatih ya teman-teman. Tapi saya melihat Manchester United mungkin untuk kedepannya bisa akan bangkit lagi dan mungkin bisa bersaing lagi untuk empat besar. Dan di sini juga saya melihat untuk Liverpool ya, performa Liverpool yang menampilkan yang sangat-sangat bagus dan ini merupakan sebuah calon kandidat juara ya teman-teman beserta juga Arsenal. Dan di sini saya melihat Arsenal dan juga Tottenham Hotspur. Dari keempat tim ini mungkin akan bersaing ya yang sangat luar biasa ya teman-teman untuk kedepannya. Dan di sini kita bisa melihat untuk week ke-11. Dari analisa saya untuk week 11, mungkin ini ada pertandingan derby London juga ya, Spurs melawan Chelsea. Dan di sini saya melihat ada yang akan menguntungkan ya, terutama Manchester City yang bermain di kandang dan Liverpool juga lawan Luton ya teman-teman. Oke, kita bisa melihat dari table dulu teman-teman. Untuk table saya melihat di sini ada posisi pertama masih dipegang oleh Tottenham Hotspur ya. Yang masih belum terkalahkan dan disusul posisi 2 Arsenal yang juga masih belum terkalahkan ya teman-teman. Di sini saya melihat suatu persaingan yang sangat-sangat ketat dari peringkat 1 sampai peringkat 5 yang hanya berjarak sekitar 2 poin ya dari antara peringkat 1 dengan peringkat 2 dan peringkat 3 ke peringkat 4 1 poin, peringkat 4 ke peringkat 5 1 poin ya teman-teman. Dan besok merupakan week ke-10 Tottenham Hotspur akan berhadapan dengan Chelsea dan mungkin bisa jadi akan ada kejutan ya teman-teman ya. Dan di sini saya melihat untuk tim yang masih mencatatkan kebobolan paling sedikit ya masih dipegang Manchester City. Dan untuk teman-teman para manajer FPL, jika ingin melakukan atau merombak tim atau ingin membeli suatu pemain, carilah
di table tim-tim yang memiliki kebobolannya sangat sedikit ya. Karena itu bisa dipastikan untuk pertahanannya jika kebobolannya sangat sedikit, itu bisa dibilang suatu peluang untuk mendapatkan poin yang sangat-sangat tinggi ya teman-teman. Terutama bagi back itu mendapatkan clean sheet, jika melakukan clean sheet mendapatkan poin 6 gitu teman-teman ya. Baik teman-teman, mungkin sekian saja video analisa dari saya. Nantikan pengalaman pengalaman analisa untuk video berikutnya teman-teman. Dan stay tune terus ya di channelnya Bang Ray Official. Salam olahraga.